به إيمان اليقين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم مكلف الإنس والجن ليعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيهم اليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من العابدين والفائزين وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين وجعلنا من الصالحين من ورثة جنة النعيم وألا تخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد أصحاب الفضائل والفواضل hadir ke Bapak Kiai Habaib wabil akhas keluarga besar Al-Maghfirlah Singgah Kiai Haji Tumuli Taslim wa khususan khasan akhirnya mukarram Ibnu Mukarram Mas Kiai Hamid Maksud Kulul Asma'in Mata'an Allah Ituli Umrikum Ma'akana Bisihati Wal'afiyah Bifitmatil Ummah Amin Al-Fatihah. Para sepuh para santri putra putri para alumni ingkang sampun mundur wonten dalemipun piyambak sarta para santri-santri ingkang mugi wonten ing pesantren menika hadirin hadirat habibullah wa iyyakum ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Sesarengan kita sakit dirayakan kesanipun keluarga besar Simbah Kiai Haji Tumuli Taslim ingkang wonten ing siang menika wontenaken peringatan wafatipun Simbah Kiai Tumuli ingkang kaping 18. Terus sampun 18 tahun Simbah Kiai Tumuli miaraken kita sedaya. Kula ngertos sanget nate kempal nate matur kaliyan panjenenganipun hari kala semanten masih sugeng Simbah Kiai Ahmad Berkulasi Sederek kula Mbah Kiai Azim masih kempal sesarengan katon sugeng lan ayem tentrem atine krana ijeh kathah para kiai ulama. Sapunika para kiai kula sampun kathah ingkang dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Nanging kula menika ijek dikerekno karo Gusti Allah. Ijek dikerekno kula mboten ngerti sebab menapa. Napa sebab kula kering dadi wong apik. Dinteni apike karo Gusti Allah, wis apik nuliti tunduk kados kiai-kiai rumiyin kula mboten ngerti. Ning alhamdulillah kula menawi
yaitu sepuh ini khusus berlangsung engkau nanti panjenenganipun Kyai Tunu di khususipun menika dados Khalifatullah salah setunggalipun tiyang ingkang dipun percados dening Allah untuk menggantikan melestarikan menjaga pemurnian keutuhan Al-Quran. Insyaallah dawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ingsun nurunna Al-Quran satemene ingsun ngreksa langsung marang kitab Al-Quran sing tak turunke. Angelipun ngreksa Gusti Allah dipasrahke dhateng para hafid-hafid, para hufaz. Inggih termasuk antosipun Mbah Kyai Tirmidzi. Ya Kyai Tirmidzi sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun gantosaken kaliyan para murid-murid, para santri-santri. Alhamdulillah diumpak makna bahwa Kyai Tirmidzi menika merupakan suatu sinar yang besar. Karena al-ulama surujul ummah, panjenenganipun dipun pundhut dening Allah digantos kaliyan senajan saiki ijik sinar-sinar kecil, masih sinar-sinar yang kecil diharapkan pada suatu saat nanti juga akan membesar sinar Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu sampun karasan dawuh-dawuh ingkang ngendikaken istimewane Al-Qur'anul Karim, istimewane kitab Gusti Allah. Di antawisipun wonten hadis taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu min ba'di kitabullah wa sunnah. Sebab Kanjeng Nabi mendekati wafat sempat ngeraos cemas. Iya, iki umatku cek ketunggon aku cek urip. Kapan ana apa-apa bisa takon langsung nang aku, ana persoalan apa-apa bisa cek manut karo aku. Tapi ngene aku wis mati jur piye umatku. Atas keprihatinan nikilah maka Kanjeng Nabi ninggalno wasiat umatipun ma in tamassaktum lan tadillu min ba'di. Iki dadi riwayat sok katasan riwayat itu. Cecekelan sing lamun awake dhewe niku delem cecekelan tinggalane Kanjeng Nabi niki ora bakal kesasar sakwise sedane Kanjeng Nabi. Betul sangat sendiri kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten Kanjeng Nabi menika mboten nilaraken napa-napa. Al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Wa inna ma warasu ilman. Wa man akhadahu akhadha bihadzin wakil. Ulama iku minangka pewarise para nabi. Nabi sedo mboten ninggalno napa-napa. Mboten ninggalno dinar, mboten ninggalno dirham, mboten ninggalno duit. Tapi ninggalno ilmu. Sapa wong sing gelem mundhut ilmu iku padha karo mundhut bagian sing sempurna. Mila artosipun kalau kita belajar di pondok pesantren, baik itu tahfidzul Quran maupun pesantren-pesantren yang untuk tafaqquh fiddin, itu sama sekali tidak ada motivasi, boten ada motivasi duniawiah. Rono iku sing dijupuk tinggalane Kanjeng Nabi, sing dijupuk tinggalane ulama, anbiya, rupane ora rupa duit, ora rupa bondo, tapi rupa ilmu. Insya Allah ini para santri-santri sudah betul-betul sadar
Tetapi sebagaimana juga dawuh-dawuh para ulama, sapa wong sing nguri-nguri nglestarekake ilmune Gusti Allah ditanggung badhepun jamin kehidupanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila jika dipun terangaken Mbah Kyai Durmudin kula boten nyambut damel namung ten pasar. Lajeng boten enten kegiatan dunia biasa nasipun, tapi nyatane nggih cekap. Niki santri-santri yang sampun dados alumni tak kira nggih sami mawon. Ora pati ana sing modale gedhe, tapi modale wong apal Al-Qur'an, tapi krana niki diuri-uri dilestarekake alhamdulillah kendaleme piyambak-piyambak. Nggih diparingi lumayan, dijamin dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan dengan demikian terus nanti ini akan berkembang. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Injil. Wonten salah satunggalipun dawuh wonten Al-Qur'an, wonten ing hadis, kam min qari'in wal Qur'anu yal'an. Pirang-pirang wong sing maca Qur'an tapi Qur'an iku malah laknati marang tiyang kala. Ini ada dua arti, ada dua makna. Makna yang pertama karena di dalam membaca Al-Qur'an tidak fasih, tidak tepat makhrajnya, tidak tepat matnya, panjang pendeknya tidak tepat. Maka Quran besok akan menjadi hujjatun alaihim. Sebab Quran itu menjadi hujjatun lana wa hujjatun alaina. Hujjah lana itu artinya Quran besok akan memberikan pembelaan datang kita. Tapi ada juga justru Quran itu akan menyusahkan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerapkan Al-Quran ini. Kita tidak bisa menerapkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan fasih. Kita tidak bisa mengamalkan kandungan makna isi Al-Quran dengan baik. Itu akan menjadi wal Qur'anu yal'an. Ini memang merupakan suatu tanggung jawab moral yang sangat besar bagi para hafidh-hafidh. Mula namun sekedar mengingatkan, tampaknya ini tradisi-tradisi ini sudah mulai terungkap. Kula wau nampi tamu ngomong-ngomong panjang, tekan sing kula mboten kepenak ngomongnya. Ya ibu nek kena sehat, wah wasis gitu ya. Tapi nek ngamalke malah ora dadi pelopor. Nek ngamalke malah aras-arasen. Gara-gara ngomong soal nopo. Dan ini sudah ada di mana-mana kata dia. Bahkan menyinggung juga sudah banyak orang-orang hafidh-hafidhah, tetapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang menjadi kandungan Al-Quran itu. Sehingga kelihatannya antara yang dibaca dan kenyataan kehidupan perilaku itu jauh berbeda, bertolak belakang. Nah niki yang harus kita hati-hati agar marwah Al-Quran ini tetap bagus, tetap lestari. Mari para hafidh-hafidhah, ketika Quran sudah hafal, mari kita lanjutkan berupaya untuk mengkaji, mengerti makna kandungan Al-Quran itu, agar kita ngerti apa yang kita baca. Biasanya tiang niku nek pun hafal Al-Quran niku nek ngaji cepet banget. Insyaallah Ki Ahmad saya mriki wonten alumni mriki ingkang ten kula badane hafidh kalian Mbah Kyai Durmudi namanipun Sederek Jumali. Alhamdulillah pamit dadi ngaji syariat, ngaji werni-werni ngaten no ing Fathul Wahab. Masya Allah cepet sangat. Terus
Mungkin karena berkah dan keistimewaan Al-Quran itu yang biasa sehari-harinya pikiran diasah untuk menghafalkan makna isi kandungan Al-Quran, lafal-lafal Al-Quran, ini membuat wasilah kalau berpikir yang lain itu akan gampang. Kita harapkan seperti itu para bapak, para ibu, sehingga nanti kelihatan luwes dan pantas. Ya kira-kira ya opo pantas jika ada orang hafidhoh tapi kemudian bicaranya sehari-hari mengunjing orang lain, mengumpat misuh-misuh orang lain, kan itu bertolak belakang dengan Quran itu. Apa layak seorang hafid tapi kalau dengan istrinya itu kasar, keras, tidak bisa muasyarah bil ma'ruf, tentu ini akan menjadi perhatian bagi orang lain. Maka ini harus menjadi pikiran kita setelah nanti Quran ini paham, kita bisa memaknai Al-Quran itu ya tentu dengan mengaji, tentang mengaji apa tafsir ibris atau apa, yang penting harus bisa kita tahu makna Al-Quran. Nah, bagaimana hari ini juga kita sedang mengadakan halal bihalal, ayatnya sudah jelas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bagi orang yang apal ini sudah ada ayat yang asing. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju kepada asbabul maghfirah, amal-amal sing nyebabake entuk pengapura saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki menika amal taat, kalian nyelaraken maksiat menika ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan menuju kepada surga Allah yang luasnya itu sama dengan luasnya bumi dan langit ditepung jadi siji. Kanggo sapa niki? Uiddat lil muttaqin, disiapkan kanggo tiyang-tiyang sing takwa. Ayatnya niki didahulukan kata-kata ila maghfiratin min rabbikum walaki wa jannatin. Ini mengandung arti bahwa orang masuk surga itu harus diampuni dulu dosanya, harus tidak punya dosa. Kalau toh punya dosa harus dihabiskan dulu, sehingga semua orang nanti besok akan tetap mampir neraka. Wa ma minkum illa wariduha. Karena apa? Karena surga itu tempatnya orang-orang bersih. Kalau masih punya kotoran, masih punya dosa, harus dibakar dulu di neraka. Tergantung nek dosane niku akeh nggih rokone rada suwe, nek sedelok ya sedelok. Bahkan mungkin ada yang tidak perlu merasakan sakitnya karena memang tidak punya dosa atau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ini disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Wonten ayat-ayat lain Rasul. Di awalnya surat Baqarah, di tempat-tempat lain. Muttaqin ini ditafsiri dengan berbagai tafsir oleh Allah sendiri. Muttaqin dalam konteks sosial niki alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang sing infak mendermankan hartanya dalam keadaan sarra seneng duitnya akeh bunga, dalam keadaan melarat, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan lemah, sesuai dengan kemampuan. Itu tanda-tanda orang takwa dalam tanda-tanda sosial, kegiatan sosial bagi orang-orang yang takwa. Ini Milo nggak ada tumon. Katanya orang takwa tapi pelit itu nggak ada tumon. Harus yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Maka para hafid-hafid ini harus seperti, biar nanti kalau diberi kekayaan oleh Allah, diberi uang oleh Allah, jangan terkesan menjadi orang yang bakhil. Karena ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha
Wong sing takwa ku wong sing iso ngempet jengkel. Orang takwa ndak boleh nesunan, apa-apa sithik misuh-misuh, apa sithik-sithik dendam. Harus al-kadhiminal ghaidh, harus mampu menekan rasa jengkel. Betapa pentingnya kita punya sifat menekan rasa jengkel. Bahkan Rasulullah piyambak ketika dimintai fatwa oleh seseorang dari jauh, Gusti Rasul, saya minta fatwa untuk saya yang saya tidak akan bertanya kepada siapa lagi kecuali tentang panjenengan. Hanya satu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, la taghdab, kamu jangan marah. Diulang sampai 3 kali, jawab Kanjeng Nabi sami, la taghdab. Kira-kira sing takon wong sunan ya. Karena apa? Ya karena kita sadarlah bahwa terjadinya kerusakan, terjadinya keretakan di dalam bersahabat, berumah tangga, di dalam berorganisasi. Ini faktor utama karena rasa marah, karena rasa nesu. Andai kata rasa marah tidak ada, itu insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau marah, meskipun masalahnya itu cilik, numpak motor kecipratan banyu di pinggir jalan, karena marah maka akan bisa menjadi masalah yang besar. Terjadilah sekarang ini gontok-gontokan, berita-berita hoax, memfitnah, marah antara satu sama lain, bahkan antara negara di luar negeri seperti Ukraina, Rusia. Kenapa? Ya sampean telisik itu asal usulnya saka marah. Jadi marah itu oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita, ukhuwah Islamiyah kita. Maka orang takwa tidak boleh walqad, tidak boleh pemarah, harus orang-orang yang bisa mengekang rasa jengkel. Semua orang bisa punya jengkel karena itu bawaan. Tapi yang dikehendaki Allah, kendalikanlah itu. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memanfaatkan pada orang lain, kepada teman-temannya, karena mereka sadar bahwa boten enten manungsa sing boten salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Semua salah, hanya mungkin karena dia a priori orangnya itu pengen api dewi, bener dewi, sampai dia tidak tahu salahnya sendiri. Yang dilihat hanya salahnya orang lain. Bisa juga misalnya sampean semerep kula nganggo mas, berarti sampean rasani kula kiai kok nganggo mas atau apa sajalah. Orang sing rasani ini punya perasaan dia tidak salah. Padahal dia salah. Salahnya apa ya? Salahnya rasani. Salahnya sendiri tidak terlihat, tapi salahnya orang lain tampak besar, tampak nyata. Ini sudah fitrah manusia seperti ini. Mula kita harus afina 'anil nas. Kita harus saling memaafkan antara satu sama lain. Untung Allah niki tidak memberikan tanda jelas bila kita melakukan satu kesalahan. Misalnya keumpamanya kita salah, lantas diberi tanda kalau kamu salah oleh Allah. Betapa banyak tanda kesalahan kita yang ada di muka kita, yang ada di badan kita. Tapi Allah menutupi kesalahan-kesalahan itu. Alhamdulillah. Maka marilah seperti saran-saran setelah kita puasa bulan Ramadan, Gusti Rasul menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa besar yang hubungannya dengan Allah. Kita lanjutkan agar semakin tuntas bersih kita dosa antara sesama kita, sehingga kita benar-benar setelah Ramadan ini memasuki hari yang fitrah, hari yang suci,
kayaumin waladatna ummuna, sebagaimana hari di mana ibu telah melahirkan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau Gusti Allah senang itu ya Gusti Allah tidak akan menyiksa kita. Gusti Allah akan mengampuni kita. Gusti Allah akan memasukkan surga kita bagi orang yang berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Dalam ayat lain ditafsiri wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Awake dhewe lapar, dikasih rezeki oleh Allah. Iso wareg, iso mangan, iso masak, iso ngliwet. Awake dhewe sakit, dikasih sembuh oleh Allah. Bisa sembuh, bisa sehat wa'afiyah. Awake dhewe susah, dikasih bunga oleh Allah, bisa senang. Awake dhewe repot, bisa diberi ketenangan, ketenteraman oleh Allah. Maka berbuat baiklah kita sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Kalau ada teman kita lapar, mari kita santuni. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau ada teman kita sedang sakit, mari kita sambangi, kita support agar cepat waras. Kalau perlu kita bantu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau ada teman kita salah, mari kita tutupi salah-salah teman kita ini, karena Allah paling senang menutupi salah-salahnya hambanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, inilah pengertian yang simpel dalam ayat-ayat ini. Seorang hafidh-hafidhah ini harus mengerti betul agar perilaku Quran itu benar-benar melekat. Subhanallah, ada betapa manisnya, betapa indahnya seorang hafidh manakala dia menghayati, melakukan apa yang menjadi seruan di dalam Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama al-Quran tsumma 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mau mengajarkan Quran itu kepada orang-orang. Banyak sekali hadis-hadis, termasuk sopo wonge kok apal Quran itu bisa mensyafaati 10 orang, ada 20 orang, ada 40 rumah di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan semakin maraknya Al-Quran di mana-mana ini, kehidupan ini semakin tertib, kehidupan semakin tentrem. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ya, sekali lagi Mbah Kiai Turmudi telah meninggalkan awake dhewe sudah 18 tahun. Dan kita dari sisi lain alhamdulillah, karena beliau telah meninggalkan generasi-generasi pengganti di mana-mana yang siap akan mengembangkan ajaran-ajaran beliau. Semoga ini nanti bisa merata, marak di mana-mana, dan lebih-lebih pondok pesantren ini yang sekarang diampuni Akhinal Mukarram Mas Kiai Hamad ini nanti bisa berkembang, bisa kemboto sesuai dengan cita-cita beliau di Kauman ini menjadi kampung Al-Quran. Ini cita-cita beliau. Saya juga punya cita-cita nanti dibikin menjadi kampung tafsir Al-Quran di Kauman, jadi pas sak jodoh. Nanti kalau ada santri-santrinya Mbah Kiai Hamad kan sudah nggak sempat mulang macam-macam, bawa saja ke Mungkin Kiai. Maka insya Allah nanti akan ada kerjasama yang bagus, sehingga di Semarang ini nanti akan diwarnai dengan akhlak-akhlak, dengan perilaku Al-Qur'ani dan perilaku tafsir Al-Quran, bersumber dari Kauman dan bersumber dari Mungkin. Allahumma amin. Dan kami semua diberi umur panjang bapak-bapak itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Niki bau gilirane sakjane Mas Kiai Hamad iki. Tapi kula kan riyen niku isyarah kula boten pareng suwe-suwe. Dengan persilangan setelah azan yang kula sing penting sangat itu sakit
Di sini tempat ini menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada orang-orang yang hafid Al-Quran. Kita cinta kepada ulama-ulama Allah. Sebagaimana Rasulullah katakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang disenangi. Kita deklarasikan hari ini kita cinta sama Kiai Mumi sebagai Khalifatullah yang dipasrai untuk menjaga Al-Quran. Semoga di akhirat kita dipertemukan pada beliau. Pintu surga itu banyak. Ononggon poso, ononggon pintu sedekah, ononggon pintu sholat duha, macam-macam. Tapi kita nanti tidak punya pintu. Lu lama nggak punya pintu, iya. Sebab pintu kita nanti manut bagai itu mudi makin itu berbunyi songkok pintu dia, kita ikut di belakangnya. Karena kita tidak punya spesialis, tapi kita punya imam yang insya Allah besok akan bersama-sama memberikan syafaat kepada kita di samping syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sementara ya dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya khairul munzilin anzilna mujalan mubarak ijtihadan ma'adan nafi'an mubarakan alamin. Yassir lana ya Allah mutaba'at as-salatin wa adin lana barakatih wa rahmatullahi. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya qabilat taubat taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa amanatillah waj'al syara rahmatan wa maghfiratan lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma biwasilati hadat du'a al-mustajab ya Allah, biwasilati hadat du'a mustajab anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ahyina nafi'at mubarakah bibarakati hadal nida al-mustajab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya terakan lebih ada